Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? How are you students? I hope all of you are fine today ya. Oke anak-anak, Ibu hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin kita sudah membahas tentang congratulating others, hope and wish. And today we are going to learn about label ya. Have you ever heard about label? Sudah pernah dengar kata label kan ya? Good. And where can you find a label? Label itu bisa kita temukan di mana aja ya? Ya? Okay, good. Kita bisa menemukan di obat, kemudian di setiap makanan yang berbungkus gitu ya, minuman, atau mungkin di produk-produk yang lain. Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, perlu kita sampaikan ya, perlu Ibu sampaikan bahwa kita nanti akan belajar tentang KD 3.3 ya, kemudian kita lanjut dengan KD 4.3 untuk keterampilannya. Adapun tujuan pembelajaran kita tentu saja tetap kita bagi menjadi dua. Untuk yang keterampilan we have 3 goals ya. The first is mengidentifikasi struktur teks dari teks tulis label obat, makanan dan minuman. And then the second, mengidentifikasi unsur kebahasaan dari teks tulis label obat, makanan yang bebas 5P. Dan yang terakhir, number 3, mengidentifikasi fungsi sosial dari teks tulis berupa label obat, makanan dan minuman. Sementara untuk keterampilan, this time we have 2 goals ya. Yang pertama adalah kalian nanti bisa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan label obat, makanan atau minuman, sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. And the second one is kalian bisa mendiskusikan informasi gambaran umum label obat makanan sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut dengan materi-materi yang berikutnya, jangan lupa kita baca bersama basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita kalian dimudahkan semuanya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke students, ini Ibu akan memberikan beberapa contoh label ya. Kalian sudah pernah lihat gambar yang ini? What is it? Oke, ini keripik tempe khas Sumber Lawang ya, punyanya Mbah Lastri. Nah ini, this is the examples of label ya. Coba kita lihat contoh yang lain. Nah ini nih baru makanan favorit anak-anak kecil, anak-anak remaja ya, Lay's. Sudah pernah makan Lay's anak-anak? Baked Lay's, rasa barbecue, yummy ya. Nah ini juga contoh dari label yang ada di makanan. Now let's take a look at another examples. Ini tidak kalah lezatnya ini. I am sure that you are familiar with this kind of snack, Cheetos ya. Do you like Cheetos? Sure, all of you like it ya. And have you ever eat this? Ya, of course ya. Semua anak, apalagi kalau lebaran anak-anak ya, biasanya mesti di tiap meja kita siapkan Cheetos untuk anak-anak yang siap main ke rumah kita ya. Nah itu tadi contoh-contoh dari label. Now let's go on.
Nah, ini lagi. Kok dari tadi makanan ya? Yang di minuman ada nggak ya label itu? Nah, ini ternyata one of the example dari label on drink. The name is grapefruit juice. Ya, ternyata minuman juga ada ya labelnya ya. Ada contoh yang lain nggak nih? Nah, kalau kalian tadi sudah melihat beberapa contoh, sayangnya Ibu tidak bisa memberikan contoh label untuk medicine ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di rumah, kira-kira label untuk medicine itu yang kayak apa ya. Okay, now students, sekarang Ibu akan lebih give you details ya. I will give you another examples of labels, especially label of food ya. Kira-kira what are label consist of? Yang harus dicantumkan, yang harus ada di label itu apa saja sih? Ya, pay attention. Look at this picture very well, very carefully. Please count how many numbers are there here. Ya, coba. Ada berapa nomor anak-anak? Good. Ada 13 ya. Oke, apa saja itu 13? Let's check one by one ya. Kita lihat. Number 1. Label itu ada apanya ya? Breakfast cereals, mango, walnut, and royal jelly. Apa ini anak-anak kira-kira? Ya. Oke. Ternyata ada title-nya ya. Supaya orang lihat gitu aja udah jelas. Oh, ini label tentang makanan cereals ya. Have you ever eat this? Ya, biasanya dimakan pada pagi hari ya untuk sarapan, pengganti sarapan. Okay, now let's go on to the second one. Look at picture number 2. Ada gambar mango, ada walnutnya, kemudian ada royal jelly-nya. Kira-kira tujuannya untuk apa ini anak-anak? Ya, untuk memberikan gambarannya lebih jelas dari title itu tadi ya. Tadi ada mangonya yang mana ya? Ada walnutnya, ada royal jelly. Ternyata dipertegas dengan gambar itu tadi supaya lebih menarik. Okay, now let's go on with the number 3. Ada apa di number 3? Ya, number 3 ternyata ada nutrition information. Ya, di situ ada informasi tentang gizi. Kira-kira kalau makan ini breakfast cereals bisa ada manfaat nggak ya yang bisa kita ambil untuk tubuh kita? Makanya dituliskan di sana. Okay, number 4 ada ingredient. What is ingredient? Okay, ingredient adalah bahan disebutkan semuanya di situ. Ada corn, ada grain wheat, ada roll oats, etc. Ya. And then number 5 ada ini ya, healthier, ini ya kode untuk kesehatan. Jadi insyaallah makanan ini it's very good for our health. Go on. Nah, ini it's very important for Muslim ya. Untuk yang Muslim kalau sudah ada kode seperti nomor 6, kode halal dari MUI, there is no doubt for us to consume this ya. Tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk mengkonsumsi. Okay, and then we have number 7, phenyl ketonutrix. Ini konten dari cereal ini ya. And then go on number 8, warning. Masya Allah, ada warningnya juga anak-anak ya. The product may not be suitable for asthma, allergic sufferers ya. Ternyata walaupun ini makanan sehat, ini warningnya tidak sesuai, tidak bisa dikonsumsi oleh consumer yang punya sakit asma. Makanya sudah ada warningnya anak-anak ya di situ ya. Okay, now let's go on with number 9.
manufactured by. Ya, ini apa kira-kira manufactured? Perusahaannya. Oke ya. And then number 10 ada low fat. Low fat itu berarti rendah lemak ya, biar ibu-ibu yang udah kayak ibu ini ya, kayak ibu ini yang udah fat gak usah lagi mengkonsumsi cereal ini biar gak tambah fat lagi ya. Okay, now let's go on with number 11. Use by. Apa ini anak-anak? Okay, good. Ini adalah expiration date, tanggal kadaluarsanya. Apalagi untuk cereal, untuk makanan, minuman. Wah, penting sekali ini ya. Lihat, kalau memang sudah kadaluarsa, maka kita tidak boleh mengkonsumsi. Okay, number 12 ada product, masih productionnya of Singapore. And then the last is about net weight. Ternyata untuk cereal ini berat bersihnya adalah 500 gram. Jadi, okay students, how many items should be stated in if we want to write a label? Okay, at least ya, at least ada 13. Nanti kita cek apakah semua label itu memenuhi ke-13 poin ini atau cukup beberapa saja disesuaikan dengan keperluan dari produk itu sendiri ya. Okay, good. Next. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh lagi ya. I will give you another examples dari ini anak-anak ya, label-label yang lain. Untuk latihan sementara kita mulai dari bagian yang the easy one ya, bagian yang termudah dulu, the easiest one. Kemudian nanti kita lanjut sampai ke tahap-tahap yang agak lebih rumit lagi ya. Yang pertama, coba ini Ibu memberi kalian contoh label choose the bizarre natural. Apakah nanti ke-13 poin tadi ada di sini semua atau hanya ada sebagian saja? Maka nanti kalian tuliskan di tabel yang sudah Ibu siapkan di sini ya. We have four columns ya. The first one is for number 2 is for fact, number 3 is for available, and the fourth column is for the statement ya. Baik, Ibu jelaskan dulu, tak kasih contohnya anak-anak ya. Nanti kalian tuliskan ya. Untuk yang pertama, fact-nya ini adalah juice. Apakah ya ini available? Available itu maksudnya apakah juice ini title-nya ada di label yang Ibu berikan tadi ya. Kalau memang ada ya, okay. You may write yes. Berarti memang juice ini available. Kemudian statementnya untuk memperjelas kalian tulis lagi choose the natural. And then the second about the description. Kita lihat lagi coba description. Nah, apakah descriptionnya ada di sana? Okay. Kalau ada, kita tuliskan yes. And kita tambahkan pada statement choose the natural is 100% natural product brought to you by. Lihatnya di mana ini ya? Of course, kita kembali lagi ke ini ya. Tadi contoh latihan kita yang pertama. Untuk yang berikutnya anak-anak, yang ketiga nanti kalian lihat content or the amount ya. Apakah available or no? Kalau available seperti contoh di number 1 and number 2 tadi, kalian tulis yes.
Kalau memang tidak, you cannot find the content or the amount on the label, of course you write no, and of course there is no explanation for the statement. And then for number 4, you find the uses. Number 5, you find the direction to use an amount. Number 6, you find the direction to store. And then the last is about the expiration date, ya. Kalian bisa kerjakan latihan ini ditulis di buku latihan kalian ya. Kalian coba kerjakan untuk latihan yang pertama. Kalau latihan yang pertama sudah finish, coba nanti kalian lanjutkan ya anak-anak ya dengan latihan yang kedua supaya nanti bisa lebih pintar lagi. Because every label might stated different item on their contents ya. Ini contoh latihan kedua nanti yang harus kalian lengkapi tabelnya. Nah, ini tabelnya. Oke, kalian kerjakan sama seperti pada exercise yang number 1 jadi. Oke, ibu tambah satu lagi ya. Ini yakin deh, ini your favorite food, everybody likes it ya. Noodles. Nah, sekarang biar kalian tahu ya, nggak cuma makan aja, ternyata noodle itu nanti kandungannya apa saja. Is there any benefits for us or is it dangerous to consume it? Ya. Oke, ini tablesnya ya. Ada noodle, description, content or amount, uses, direction to use and dosage, direction to store, and expiration date. Ada berapa latihan tadi anak-anak? Ada 3 latihan pendek ya. Hanya melihat konten-konten part of the labels ya, yang ada apa saja. Kalau 3 latihan itu tadi sudah finish, kalian kerjakan anak-anak ya, ibu akan tingkatkan lagi latihannya menjadi lebih panjang, a little bit longer ya. Kalau tadi hanya phrase saja, di bagian ini nanti kalian coba kalimatnya kalian buat lebih panjang lagi ya, phrase-nya kalian ubah menjadi bentuk kalimat. And this is the instruction. Here you will practice presenting the labels of juice, the natural and guava juice drink. Use the presentation guide below to guide you to do the task. Say everybody word loudly, clearly, and correctly. Jadi di bagian 3 ini nanti you have 2 exercises ya. Ada 2 latihan ya anak-anak di bagian yang ini. Yang pertama, kalian tuliskan dulu, lihat kembali label about juice, the natural dan guava juice, atau bisa kalian pilih salah satu saja ya. Kalian pilih salah satu saja. Setelah kalian tuliskan, let me give you example. Juice untuk fact-nya. You start the statement about the fact by saying the juice is very beneficial for humans health ya, atau the juice is very beneficial for our body, seperti itu. Or you may use another sentences ya untuk memberikan keterangan pada the juice ini. Begitu juga untuk description-nya anak-anak ya, sampai ke fact yang terakhir about expiration date. Is it clear? Jelas tugasnya anak-anak? Ya.
Kalau ada pertanyaan boleh ya nanti ngechat ke ibu pribadi ya. And I will give you detailed information about this. Ingat ya, kalau sudah kalian tuliskan pada bagian latihan ini, kalian bisa membacanya. Nanti direkam ya, dibaca, kemudian diterangkan. Jadi kalian punya bahan tertulis dan punya satu nilai lagi, satu tugas untuk spokennya ya. Ini masih sama dengan yang tadi. So students, from this exercise, from this exercise, we can make a conclusion ya. Coba kita buat refleksi ya dari latihan yang barusan kita jelaskan, atau mungkin penjelasan dari ibu ini ya. Walaupun latihannya memang belum kalian kerjakan, tapi paling tidak dari penjelasan ibu hari ini kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan belajar tentang label ini kalian bisa tahu ya, kalian bisa tahu untuk mengonsumsi suatu produk ya, kita harus melihat the label very carefully. Terutama di bagian mananya nih anak-anak, kalian bisa lihatnya. The first one is you watch, you read the expiration date. Good ya. Jadi dari expiration date-nya itu dulu. Kalau memang sudah kedaluarsa, ya, we have to leave it. Do not consume this. Ya. And then the second, on the label we know different kind of information. Ya, information tentang apa saja tadi. Ternyata kalau kita baca label of the product, itu kita bisa tahu bahwa the ingredient of the product ya, and then nutrition informationnya yang ternyata stated juga di situ. Ada net weight-nya ya. Ini yang gak kalah pentingnya, ada warning, ada expiration date, and many others. It's very important for the customers if we want to buy the product. And the last, ini yang gak kalah pentingnya nih ya, I have learned many new words ya. Kita juga belajar kata-kata yang baru kan ya hari ini. Coba kita sebutkan salah satu atau salah 5 kata-kata baru yang bisa kita peroleh dari latihan kita hari ini. Like nih, kalian pasti tahu kata manufacture ya. And then you know the word product ya. You know the word the vitamin, ada brand, ada cereal, ada low fat, and still many others new words ya. Itu tadi refleksi dari pembelajaran kita hari ini. So kesimpulannya apa anak-anak? Apa? What is meant? What is the definition of a label? Oke, Ibu bantu ya. Jadi kesimpulan arti atau definisi dari label adalah product labels are any piece of material attached to a product to identify it, or to a container to identify its content. Information that is directly written on a product can also be considered a label. Apa ini maksudnya? Jadi label produk itu adalah bahan-bahan yang sengaja ditempelkan di suatu produk untuk memberikan identitas ya, kandungan dari produk yang ada di bahan itu sendiri. And then what is the goal? What is the intention of the product to give the label on this product, on their product? Tujuannya apa sih anak-anak ya?
fungsi dari label sendiri itu untuk apa? Ya, okay, good. Jadi the function of the label is to describe the product and to provide complete information regarding the content of the product. The label is supposed to tell everything about the product, which includes usage, caution, date of manufacturing, batch details, expiration date, etc. Ya, jadi tujuannya atau fungsinya seperti itu. Untuk memberitahu para consumer ya tentang kelebihan, fungsi, manfaat, kandungan dari produk itu sendiri. Jadi bisa lebih meyakinkan. Oke, anak-anak, itu tadi ya materi kita tentang label. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat ya, bisa belajar dengan baik walaupun hanya lewat media seperti ini ya. We do hope that you do the exercise well ya, kerjakan latihannya dengan baik. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi ini. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.